Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat mata kuliah filsafat umum kali ini, kita akan membahas tentang salah satu cabang filsafat lanjutan dari pertemuan minggu kemarin. Seperti yang kita ketahui bahwa cabang besar filsafat itu ada 3, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Khusus pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang epistemologi, di mana 3 cabang besar ini masing-masing memiliki ilmu-ilmu tersendiri yang sudah terkotak-kotakan atau sudah terbagi-bagi. Di dalam epistemologi, beberapa ilmu contohnya yang berada di sekup epistemologi yaitu ada filsafat ilmu, ada metodologi penelitian, ada logika, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mencari pengertian tentang epistemologi itu sendiri. Epistemologi salah satu cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Jadi di dalam epistemologi ini membahas mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, kemudian apakah sumber-sumber pengetahuan, apakah hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup dari pengetahuan, dan sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Atau secara umum, ini epistemologi dirumuskan sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan atau menggambarkan cara bekerjanya penelitian untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Jadi di dalam epistemologi ini membicarakan tentang ilmu, tentang pengetahuan, kemudian dari mana sumber pengetahuan itu berasal, dan apa karakteristiknya, serta kebenaran pengetahuan itu sendiri seperti apa. Dari hal ini, kita bisa muncul pertanyaan, lalu ilmu itu sendiri apa, pengetahuan itu sendiri apa, sumber kebenaran itu bagaimana, sumber untuk mendapatkan ilmu juga seperti apa. Ini kan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan di dalam epistemologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengetahuan itu sendiri. Nah, pengetahuan ini secara bahasa itu terambil dari bahasa Inggris knowledge, yang mana berarti kepercayaan yang benar. Atau secara terminologi, itu pengetahuan dapat dimaknai sebagai apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Karena secara terminologi ini, apabila ada objek yang ingin kita ketahui atau tidak ingin kita ketahui, tetapi kita diberitahu, nah maka itu sudah bisa menjadi suatu pengetahuan, asal ada objeknya. Nah, dari apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu ini, itu sudah bisa membentuk pengetahuan. Kalau di dalam kamus filsafat, pengetahuan itu merupakan proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Jadi yang dibutuhkan ketika ada objek, itu yang dibutuhkan adalah kesadaran kita. Kalau kita tidak dalam posisi sadar, berarti kita tidak akan mengetahui objek yang ada di hadapan kita, yang bisa kita indera itu. Nah, dari kesadaran ini ada hasil aktivitas budi atau ada hasil pikiran, karena adanya hubungan yang seimbang antara objek yang ingin kita kenal tadi dengan subjek yang sadar, atau dengan manusia, dengan kita yang ingin mengetahui objek tersebut.
Sehingga kuncinya adalah sadar atau kesadaran ini merupakan suatu kemampuan yang terdapat dalam diri manusia yang berupa dorongan untuk berpikir, berkehendak, dan merasa tentang sesuatu objek yang dihadapi itu ada kesadaran dari awal. Oke, selanjutnya, lalu dari mana pengetahuan itu bisa kita peroleh itu? Pada dasarnya, pengetahuan ini terjadi manakala ada aktivitas subjek untuk mengenal objek yang dihadapi. Nah, adapun alat-alat untuk mengetahui pengetahuan, untuk kita dapat pengetahuan tersebut, antara lain dari pengalaman indera, kemudian dari reason atau nalar, kemudian dari otoritas, dari intuisi, dan dari wahyu. Adapun pengalaman dari indera, pengetahuan dapat berawal mula dari kenyataan yang dapat diindra. Apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, itu bisa menjadi awal mula untuk kita mendapatkan suatu pengetahuan. Nah, para filosof yang menganut paham indrawi ini atau sebagai realisme itu kan yang bisa diindra, itu antara lain ada Aristoteles, kemudian ada Thomas Aquinas. Nah, objek masuk dalam diri subjek ini masuk melalui persepsi indera. Jadi ada sensasi yang kita tangkap gitu. Tidak ada sesuatu yang dapat masuk ke dalam akal yang tidak ditangkap oleh indera. Jadi semua yang kita indera itu bisa menjadi suatu pengetahuan. Berikutnya, pengetahuan yang didapat melalui nalar, ini penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir, bukan merasa. Berpikir dengan penalaran ini merupakan suatu proses logis untuk menemukan sebuah kebenaran. Sebagai contoh simpel, misalkan kita mau piknik ke Bali misalkan. Nah, mau piknik ke Bali ini dalam jangka waktu 1 minggu. Di situ nalar kita itu pasti akan berpikir bahwa selama 1 minggu itu kita akan mempersiapkan baju berapa, uang saku berapa, apa saja yang perlu dibawa, agar kita nanti menjadi cukup untuk 1 minggu di sana, begitu. Itu kan ada nalar berpikirnya. Sehingga ada suatu pengetahuan, oh ternyata dalam waktu 1 minggu nanti di Bali mau kemana aja, mau membeli apa aja, itu sudah ada rencana yang disusun yang akan kita lakukan dalam 1 minggu itu, yang itu bisa menjadi sebuah pengetahuan gitu untuk kita. Nah, jadi pengetahuan itu juga bisa didapat dari reason atau dari nalar. Selain itu, pengetahuan juga bisa didapat dari otoritas, yaitu kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya mempunyai pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuannya. Misalkan seseorang murid mempunyai pengetahuan yang baru karena diterangkan oleh gurunya. Nah, guru di sini itu sebagai seseorang yang memiliki otoritas, mempunyai kewibawaan baik karena formal sebagai guru atau pendidik maupun secara informal karena guru tersebut mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas. Jadi orang-orang yang memiliki otoritas ini bisa menjadikan kita untuk memiliki pengetahuan. Mungkin public figure, atau pemuka agama, atau guru, atau dosen, atau siapapun yang sekiranya memiliki otoritas begitu. Nah, kemudian
Selanjutnya, selain karena otoritas, bisa karena pengetahuan itu didapat dari intuisi. Nah, intuisi ini merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Maksudnya di sini, pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi ini tidak dapat dibuktikan seketika karena muncul tanpa adanya pengalaman lebih dulu. Intuisi itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan gitu, tanpa adanya suatu stimulus atau pengalaman terlebih dahulu. Tetapi ketika kita memiliki pemikiran terhadap suatu masalah misalkan, itu kadang tiba-tiba, mungkin ketika berdoa, ketika semedi, ketika hendak tidur atau bangun tidur, itu tiba-tiba aja itu menemukan jawaban atas permasalahan tersebut gitu, tanpa suatu proses yang berliku-liku. Nah, tiba-tiba menemukan jawaban atas permasalahan ini yang disebut sebagai intuisi. Jadi intuisi ini sifatnya personal dan tidak bisa diramalkan begitu. Kemudian sumber pengetahuan yang terakhir adalah wahyu. Wahyu ini merupakan berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Nah, kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena adanya kepercayaan atau keyakinan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa wahyu itu sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu dengan melalui kepercayaan kita itu tadi. Oke, selanjutnya, lalu dari sumber-sumber pengetahuan tersebut, kebenarannya bagaimana? Kan muncul pertanyaan seperti itu. Untuk kebenaran pengetahuan itu tergantung atau berdasarkan dari isi atau berdasarkan dari pengetahuan yang kita peroleh itu. Hanya saja masalah valid atau tidaknya itu tergantung sekali pada sumber dari terjadinya pengetahuan itu. Nah, di sini dibedakan ada beberapa teori yang terkait dengan teori kebenaran pengetahuan. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori korespondensi ini soal kebenarannya merupakan soal kesesuaian antara yang diklaim dengan kenyataannya. Jadi yang diklaim atau dinyatakan itu sesuai tidak dengan kenyataannya gitu. Misalkan sebagai contoh, si A itu mengatakan bahwa Provinsi Jambi itu berada di Sumatera. Nah, kemudian kebenarannya ketika kita membuka map itu bahwa benar Provinsi Jambi itu berada di Sumatera, seperti itu. Jadi ketika dibuktikan dengan korespondensi, pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat dikatakan bahwa pernyataan tersebut benar. Nah, benar dan salah ini adalah soal kesesuaian tidak sesuainya antara pernyataan dengan kenyataan. Apa yang dikatakan dengan kenyataan, apakah itu sesuai atau tidak, itu tergantung dari dua hal tersebut begitu. Kemudian selain teori korespondensi, itu ada teori koherensi atau teori keteguhan. Kalau teori ini didasarkan pada logika ya, didasarkan pada logika. Suatu pernyataan itu akan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten begitu. Misalkan
Misalkan seperti ini. Semua makhluk hidup itu akan mati. Lumba-lumba akan mati. Berarti binatang itu akan mati. Nah, ini kan ada logikanya bahwa karena lumba-lumba itu binatang dan binatang itu adalah makhluk hidup, berarti lumba-lumba maupun binatang itu akan mati. Sesuai dengan pernyataan bahwa semua makhluk hidup itu akan mati. Gitu. Jadi teori tersebut adalah benar secara koherensi. Kemudian secara pragmatis, kalau secara pragmatis, teori ini berpandangan bahwa sesuatu akan dianggap benar apabila berguna. Artinya kebenaran suatu pernyataan itu bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Kalau sesuatu itu tidak mendatangkan manfaat, maka itu bisa dianggap tidak benar begitu. Jadi semuanya dilihat berdasarkan manfaatnya, dilihat berdasarkan kegunaannya, apakah ada kegunaannya atau tidak. Kalau ada, berarti bisa dikatakan hal tersebut adalah benar. Kemudian yang terakhir adalah kebenaran berdasarkan teori agama. Nah, kalau di sini jelas ya, karena manusia itu pencari kebenaran dengan salah satunya itu melalui agama. Agama ini dengan karakteristiknya sendiri itu akan memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, apapun itu, baik tentang alam, baik tentang manusia, maupun tentang Tuhan sendiri gitu. Nah, kalau berbeda dengan ketiga teori sebelumnya tadi, kalau yang koherensi, korespondensi, dan pragmatis ini mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia, tapi kalau agama itu yang dikedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Sehingga yang kita yakini kebenaran dari agama kita itu adalah yang dianggap kita itu sebagai sebuah kebenaran. Seperti itu. Oke, kita masuk ke perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu. Jadi apakah pengetahuan itu sama dengan ilmu? Nah, ternyata berbeda ya. Kalau pengetahuan itu masih berserakan atau bersifat spontan. Jadi keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, apapun yang kita ingin ketahui tentang suatu objek yang kemudian bisa menjadi tahu, itu disebut sebagai pengetahuan. Jadi sifatnya masih spontan. Tapi kalau ilmu atau ilmu pengetahuan itu keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis gitu. Jadi ilmu ini pasti pengetahuan, tetapi sudah terstruktur, sudah sistematis gitu. Sudah sistematis, sudah logis, kemudian objektif, empiris, dan universal. Oke, selanjutnya kemudian perbedaan dari ilmu dengan filsafat itu sendiri bagaimana? Kalau ilmu itu sudah terkotak-kotakan ya. Jadi fokus disiplin ilmu itu sudah fokus ke masing-masing ilmu apa yang digeluti. Tetapi kalau filsafat itu sifatnya universal atau umum. Karena semua ilmu yang ada di dunia ini itu berbasic dari filsafat gitu. Sehingga filsafat ini tidak terkotak-kotakkan dalam disiplin ilmu tertentu gitu. Karena semua ilmu itu dari filsafat atau mengandung filsafat. Kemudian ilmu itu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Ini maksudnya adalah ilmu itu harus diadakan riset lewat pendekatan trial and error,
baru nilai ilmu itu nanti akan terlihat bagaimana kegunaannya. Apakah ilmu itu bisa menghasilkan suatu produk, bisa diterapkan secara menyeluruh oleh semua orang, bisa mendatangkan kegunaan secara pragmatis, baik untuk kehidupan selanjutnya atau untuk masyarakat banyak, seperti itu. Tapi kalau filsafat itu kebalikannya, jadi bersifat non fragmentaris, karena filsafat ini mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada secara luas, mendalam, dan mendasar. Nah, kegunaan filsafat ini timbul justru dari nilainya. Kalau ilmu tadi terletak pada kegunaan pragmatis, tapi filsafat ini muncul sebagai kacamata dari ilmu yang sudah bisa untuk masyarakat banyak tadi, kegunaan pragmatisnya seperti apa. Filsafat ini baru kemudian muncul untuk menjembatani atau untuk menilai bahwa apakah ilmu itu kemudian sesuai untuk masyarakat banyak, apakah menimbulkan dampak positif, apakah menimbulkan dampak negatif, seperti itu. Oke, jadi sampai di sini untuk pertemuan keempat tentang epistemologi. Silahkan kalian isi forum pada pertemuan 4 sebagai bukti kehadiran kalian di perkuliahan keempat ini. Dan silahkan kerjakan kuis pada pertemuan keempat dengan hasil pemahaman pikiran kalian sendiri. Jangan kopas, usahakan orisinil pikiran kalian sendiri. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.